Oke, setelah kita pahami yang namanya konsep gerak parabola ini, ya, kita akan membahas soal di selanjutnya. Ini soalnya. Nah, ini ada soal UN Fisika tahun 2015. Jadi katanya sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Oh, sudut elevasinya ini nomor 1 ya. Kita kerjakan nomor 1 di sini. Sudut elevasinya adalah 45 derajat. Ini ya, 45 derajat. Kemudian, nggak bisa. Nah, nomor 1, kita tulis lagi sudut elevasinya 45 derajat. Kemudian kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per second. Oke, jika gesekan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah, berarti yang ditanya adalah X max ya. Rumus X max itu apa? Boleh lihat dulu di atas. Nah, ini dia nih. Ini dia rumus yang akan kita pakai nantinya, X max nih. Jadi, V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita tulis lagi, X max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. V0-nya berapa? V0-nya 30. 30 kuadrat. Sin 2 alfa, berarti alfanya harus dikali 2 dulu ya. Gini maksudnya sin 2 alfa itu dibagi sama G percepatan gravitasinya 10 ya. Jadi berapa tuh? 30 kuadrat, 900 ya. Sin 2 alfa, sin 2 kali 45. 2 kali 45, 90 ya. Sin 90 berapa? 1, sip. Dibagi sama 10. Berapa tuh? Jadi 900 kali 1 dibagi 10. Jawabannya adalah 90 meter. PWB. Itu ya. Oke, sekarang ini nomor 2 ya. Kita tulis ini nomor 2 nih. Sekarang kita bahas nomor 8. Nomor 8 ini nih. Ada sebuah bola sepak ditendang dengan laju sebesar 20 meter per second. Apa tuh? Itu berarti V0-nya ya. Kita ganti warna aja deh. Nomor 8. Set. V0-nya berapa? 20 meter per second. Sudutnya 30 derajat. Sudutnya alfa. Alfanya 30 derajat terhadap arah horizontal. Koordinat bola saat mencapai titik puncak ketinggian maksimum adalah yang dicari berarti Y max. Y max-nya ya. Dan X saat dia Y max. Oke, kita bisa lihat rumusnya nih. Ini untuk tinggi maksimum, kita pakai X Y max-nya itu sama aja sama V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. Kemudian Y max-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G. Oke, kita cari X dulu atau Y dulu bebas ya. Oke, kita cari X max-nya dulu deh. X saat Y max. Gitu ya. X saat Y max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. V0-nya berapa? 20 ya. 20 kuadrat sin 2 alfa. 2 kali alfanya 30. 2 kali 30 berapa? 60 ya. Percepatan gravitasinya 10. Oke, kita hitung nih. 20 kuadrat, 400 ya. Sin 2 alfa, sin 60. Sin 60 berarti berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Dibagi 20. Kita bisa coret nih. Ada yang bisa kita coret nggak? Coret dapat 20 ya. Kemudian ini sin 60 kita bikin jadi 20 kali setengah akar 3. Duanya boleh kita coret lagi. Set. Jadi dapatnya X untuk Y max itu sama dengan 10 akar 3 meter. Kemudian kita tinggal cari Y max-nya berapa. Y max itu V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per 2G, atau ini tuh sama aja sama, bentar ya, kita kecil dulu. Nah, itu sama aja sama, kita hapus dulu. Nah, ini tuh sama aja sama dikuadratin di luar kayak begini ya. Jadi V0 nya itu adalah 20 sin alfa sin 30, kita kuadratin dibagi 2 kali 10 gitu ya. Jadi 20 sin 30 berapa? Setengah ya, kuadrat per 2 kali 10 berapa tuh? 20 bagi 2, 20 bagi 2 10, 10 dikuadratin 100, 100 dibagi sama 20, 100 bagi 20 berapa? Yes, betul, jawabannya adalah 5 meter. Jadi X nya itu nilainya 10 per 3 dan Y nya hasilnya adalah 5. Jawabnya D ya, gitu. Lagi untuk nomor 11. Nomor 11 di sini aja ngerjainnya. Nah, oke. Sebuah bola ditendang dengan laju sebesar 20 meter per second. Berarti apa nih? V0 ya. V0-nya sama dengan 20 meter per second. Membentuk sudut 30 derajat. Alfanya ya, terhadap arah horizontal. Yang ditanya adalah saat T-nya 0,5 detik, berapa Vx-nya dan berapa V-nya. Oke, kita mau lihat rumusnya lagi sebelah sini. Nah, jadi kecepatan pada saat tertentu untuk sumbu X itu nilainya akan tetap ya, yaitu V0 cos alfa. Sedangkan untuk kecepatan ke arah Y mengikuti persamaan gerak vertikal ke atas. Jadi V0 sin alfa dikurang GT. Gitu. Kita tinggal cari satu-satu nih. Kita cari Vx-nya ya. Vx itu kan sama aja sama V0 cos alfa. Ini langsung aja. Jadi kecepatan ke arah sumbu X akan selalu tetap karena dia GLBB ya. GLB maksudnya. V0-nya berapa? V0-nya 20. Cos alfanya berapa? 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 20 bagi 2, 10 ya, kali akar 3 meter per second. Sekarang V yang ke arah Y. Gimana V yang ke arah Y? Rumusnya adalah V0 sin alfa dikurang GT. Jadi fungsi T di sini adalah untuk cari kecepatan ke arah sumbu Y. Karena kalau di arah sumbu X itu nggak ngaruh gitu ya. Oke, V0-nya 20 sin alfa. Alfanya 30 ya. G-nya 10, T-nya 0,5. Berarti berapa nih? 20 dikali sama sin 30 itu adalah setengah ya. 0,5 juga sama. Dikurang 10 dikali sama 0,5. Berapa nih 20 kali setengah? 10 ya. 10 dikali sama 0,5, jawabannya 5. Jadi, kecepatan yang ke arah sumbu Y-nya itu adalah 5 meter per second. Gitu. Ini adalah kecepatan yang ke arah sumbu Y, dan ini adalah kecepatan ke arah sumbu X. Dan jadi jawabannya adalah A ya. Gitu. Oke, sekian belajar kita kali ini. Jangan lupa belajar terus setiap hari. Like, komen, dan share untuk dapat video belajar selanjutnya setiap harinya. Yaudah, segitu dulu belajar hari ini. Selamat belajar.